Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimda Selvia NIM 200104074 dari Prodi PBSI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep yang saya buat terkait dengan tugas individu kajian wacana. Untuk judul dari tugas ini yaitu referensi dan inferensi dalam wacana tulis cerita pendek Perjalanan ke-99 karya Ramaida Akmal edisi 8 Mei 2022. Baik, untuk bagian yang pertama ini yang akan dibahas itu ada tentang kajian teori. Kajian teori yang digunakan dalam analisis ini yaitu ada tentunya tentang hakikat wacana, jenis-jenis wacana. Nah, untuk jenis-jenis wacana ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada berdasarkan media, berdasarkan pengungkapan, berdasarkan bentuk, berdasarkan peran penutur dan mitra tutur. Yang terakhir ada berdasarkan pengemasan materi. Selain ada jenis-jenis wacana, juga terdapat unsur-unsur wacana yang terbagi menjadi dua, yaitu unsur internal wacana dan unsur eksternal wacana. Untuk fokus penelitian atau analisis dalam tugas ini, yang pertama yaitu jenis inferensi yang digunakan pada cerpen Perjalanan ke-99 karya Ramaida Akmal. Kedua, jenis inferensi yang digunakan pada cerpen tersebut. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini, yang pertama, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kedua, data dalam penelitian ini berupa kalimat-kalimat yang mengandung referensi dan inferensi. Dalam cerpen Perjalanan ke-99 karya Ramaida Akmal. Ketiga, sumber data dalam penelitian ini berupa naskah atau teks dari cerpen tersebut. Keempat, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik baca dan catat. Kelima, teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif, yaitu mengumpulkan, mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan sesuai kriteria jenis referensi dan inferensi. Keenam, yaitu tahap penyajian hasil analisis menggunakan penyajian informal. Nah, selanjutnya pada makalah ini tentunya terbagi menjadi 3 bab, yaitu yang pertama ada bab 1 itu berisi yang terkait dengan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa poin, yaitu pertama tentunya ada latar belakang masalah. Dalam analisis ini untuk latar belakang masalahnya itu berupa yang pertama wacana, unsur eksternal wacana, ketiga referensi dan inferensi. Ya, selanjutnya ada rumusan masalah. Ya, rumusan masalah dalam analisis ini ada 2, yaitu pertama, apa saja referensi dan inferensi yang terdapat dalam cerpen Perjalanan ke-99 karya Ramaida Akmal. Yang kedua, apa saja bentuk penanda dari referensi dan inferensi yang terdapat pada cerpen tersebut. Nah, selanjutnya poin yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari analisis ini yaitu yang pertama mendeskripsikan jenis referensi dan inferensi yang terdapat dalam cerpen Perjalanan ke-99 karya Ramaida Akmal. Kedua, yaitu mendeskripsikan bentuk referensi dan inferensi yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, untuk manfaatnya itu ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya pada bab kedua yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini saya mengambil 3 poin. Yang pertama itu penelitian yang sejenis terdahulu. Jadi penelitian ini mengalami ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Saya mengambil 4 contoh penelitian yang dilakukan terdahulu, yaitu ada yang pertama inferensi dalam kumpulan cerpen Membaca Hang Jebat karya Taufik Ikram Jamil. Kedua, yaitu kajian inferensi dalam rubrik aneka pojok majalah Penyebar Semangat edisi Oktober sampai Desember 2010.
Yang ketiga, analisis wacana tulis cerita pendek di Dusun Lembah Krakatau karya Siti Fatimah. Yang keempat, ada referensi dalam wacana tulis berbahasa Indonesia di surat kabar. Nah, untuk poin kedua ada landasan teori. Di sini saya menggunakan atau membahas dalam landasan teori ini, yang pertama ada hakikat wacana, kedua jenis-jenis wacana, ketiga unsur-unsur wacana. Dari poin kedua, selanjutnya poin ketiga itu hasil dan pembahasan dari data yang ditemukan. Yang pertama itu tentunya ada jenis-jenis referensi. Dalam hal ini saya menemukan jenis-jenis referensi yang ada pada cerpen Perjalanan ke-99 karya Ramaida Akmal itu. Yang pertama ada referensi endofora yang dibagi menjadi dua, yaitu anafora dan katafora. Yang kedua, referensi exofora. Yang ketiga, referensi persona. Yang keempat, referensi demonstratif. Dan yang kelima, referensi komparatif. Nah, untuk jenis-jenis inferensi yang ada dalam cerpen tersebut itu ada inferensi langsung dan inferensi tidak langsung. Nah, selanjutnya itu ada pada bab 3, itu penutup. Di dalam penutup ini tentunya ada simpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya itu ditemukan bahwa wujud penanda referensi yang terdapat dalam wacana tulis cerpen berjudul Perjalanan ke-99 karya Ramaida Akmal ditemukan meliputi referensi berbentuk dengan kata aku, kita, kami, ku, mereka, ia, dia, mu, kau, dari, seperti, begitulah, begini, di sini, di situ, di sana, itu, ini, di sana, sini. Di dalam wacana yang saya analis ini juga ditemukan sebuah inferensi, yaitu inferensi langsung dan inferensi tidak langsung. Nah, untuk saran yang saya sampaikan dalam makalah yang saya akan buat, yaitu berdasarkan hasil penelitian sederhana ini, penulis memberikan saran agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah wawasan tentang referensi dan inferensi. Yang tentunya di dalam sebuah wacana tulis berupa cerpen, karena penelitian ini masih dalam bentuk yang begitu sederhana sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut, baik itu tentang fungsi, referensi, dan lainnya yang berkaitan dengan unsur eksternal wacana. Sehingga ketika dilakukan analisis yang lebih mendalam akan memperoleh hasil yang lebih lengkap dan maksimal. Itu dia presentasi dari saya terkait dengan peta konsep yang saya buat untuk selanjutnya akan dikembangkan menjadi sebuah makalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.